Anda kembali menyaksikan Muslim Update Ajwa TV bersama saya Pratiwi Kusuma. Dan sebelum kita masuk ke informasi selanjutnya, saya akan sapa terlebih dahulu Ustaz Muhammad Arifin yang sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum Ustaz Arifin, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Pratiwi. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, syukurillah. Ustaz, seperti biasa kita akan mendengarkan tausiah dari Ustaz Arifin. Namun terlebih dahulu kita akan simak informasi yang pertama berikut ini. Pemirsa, seorang pemuda nekat mencuri uang dalam kotak infak di sebuah masjid kota Yogyakarta. Uang dalam kotak amal yang diperkirakan mencapai 50 juta rupiah itu berhasil digasak saat kondisi masjid sedang sepi. Nampak tenang. Inilah aksi seorang pria yang terekam CCTV saat berusaha mencuri uang dalam kotak amal di Masjid Al-Ikhlas, Yogyakarta. Perlahan-lahan, tersangka membobol kotak amal dan memindahkan uang hasil sedekah para jemaah ke dalam tas yang ia bawa. Pelaku mencuri di siang bolong ketika masjid sepi. Aksi pencurian baru diketahui pengelola masjid saat mendapati kunci kotak amal sudah terbuka dan uang di dalamnya raib. Berbekal rekaman CCTV masjid, polisi pun dengan cepat meringkus tersangka. Karena melihat situasi yang sepi tersebut, kemudian dimanfaatkan oleh pelaku untuk mengambil uang yang disimpan di kotak infak. Diperkirakan uang dalam kotak amal tersebut mencapai 50 juta rupiah karena hanya dibuka tiap 2 tahun sekali. Kepada polisi, tersangka mengaku nekat mencuri lantaran terhimpit masalah ekonomi dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nasrul Nasih melaporkan dari Yogyakarta. Astagfirullahaladzim, ini mencurinya aja udah salah. Yang kedua makin salah, ini adalah dana kotak amal. Yang ketiga salahnya lagi adalah mencuri di dalam masjid, di mana seharusnya menjadi tempat ibadah ya Ustaz ya. Saya bingung melihat hal ini, tanggapan Ustaz seperti apa melihat hal ini? Lalu apa sih Ustaz sebenarnya beda antara infak, kemudian sodako dan juga zakat? Ya, makasih Mbak Pratiwi. Kita memang prihatin ya, ini peristiwa semacam ini kok terjadi di masjid. Bukan berarti kemudian kalau terjadi di pasar itu menjadi baik, bukan. Di pasar, di tempat manapun itu juga tidak baik semuanya, apalagi di masjid. Tapi sebelum mengulas perbedaan infak, zakat, sedekah ya, saya ingin berpesanlah kepada kita semua bahwa walaupun banyak peristiwa semacam ini, jangan pernah kita berhenti untuk bersedekah, berinfak. Kadang-kadang ada orang beralasan kan ya, ngapain sih saya infak kalau ujung-ujungnya dimaling seperti itu. Nah ini soal maling, soal pencurian itu soal lain, tapi soal keharusan kita untuk berinfak, membangun masjid, rumah-rumah yatim dan seterusnya, itu tetap harus kita lakukan ya. Karena kan juga ada ungkapan jangan untuk berinfak itu jangan menunggu ikhlas dulu. Nggak ikhlas pun lakukan saja, karena nanti dengan sendirinya kalau kita sudah terbiasa, soal ikhlas itu menjadi sangat mudah kita lakukan. Yang kedua, soal infak, sedekah dan zakat di dalam Al-Quran sebenarnya istilah yang digunakan bisa sama dan terkadang juga berbeda-beda. Ketika Al-Quran berbicara tentang zakat yang wajib umpamanya, yang distribusinya untuk 8 kelompok atau kategori masyarakat, itu Al-Quran menggunakan kata sodakoh, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin dan seterusnya, bahwa sesungguhnya sedekah itu diperuntukkan bagi kaum fakir, kaum miskin dan seterusnya itu. Nah, tetapi terkadang juga sodakoh berarti khusus sedekah yang sifatnya tidak wajib. Nah ini yang secara fikih ulama-ulama juga menjelaskan seperti itu. Yang bersifat wajib itu disebut zakat. Makanya ada zakat fitrah, ada zakat mal atau zakat harta, ada zakat profesi dan seterusnya. Itu adalah sumbangan atau harta yang kita keluarkan dan sifatnya wajib. Kita menjadi berdosa kalau kita tidak keluarkan. Nah itu zakat. Tetapi sedekah dalam pengertian fikih itu lebih pada hal-hal yang sifatnya tidak wajib. Ini hampir sama dengan tabarru, sumbangan. Dan itu boleh saja kita berikan kepada orang yang lebih rendah, lebih miskin daripada kita,
atau kepada orang yang lebih kaya, lebih mampu daripada kita, tapi kita harapkan dia menjadi contoh bagi orang lain atau memberi pelajaran. Ada suatu waktu dulu di zaman sahabat saya kiranya ada orang bersedekah kepada orang kaya. Lalu ada yang menegur, ngapain kamu bersedekah sama orang kaya? Tapi kemudian dia menjawab, justru saya ingin kasih pelajaran kepada dia. Saya saja yang tidak kaya bisa bersedekah. Masa kamu yang kaya tidak mau sedekah? Nah, itu ulama mengatakan sedekah kepada orang kaya yang dimaksudkan semacam itu ada baiknya juga. Nah, itu kan sedekah berbeda dengan zakat. Kalau zakat tadi harus kepada fakir miskin, harus kepada golongan-golongan yang sudah jelas ditentukan oleh Al-Quran. Nah, kemudian infak itu hampir sama dengan sedekah, hanya beda akar kata jadiannya ya. Kalau infak itu di dalam Al-Quran sering digunakan untuk hal-hal yang baik maupun yang tidak baik. Jadi ini secara bahasa, ada umpamanya manusia-manusia yang belanjanya itu berlebihan atau membeli hal-hal barang-barang yang sebetulnya tidak terlalu dia butuhkan, atau bahkan membeli barang-barang yang haram. Dia sebetulnya berinfak juga gitu, karena infak itu artinya mengeluarkan harta. Nah, tapi ketika dia membelanjakan uangnya untuk hal-hal yang haram, itu namanya dia berinfak di jalan setan. Nah, dia berinfak juga, mengeluarkan harta juga, tapi di jalan setan. Nah, tetapi ketika dia membelanjakan uangnya untuk makan minum anak istri, untuk kebutuhan sehari-hari, apalagi kemudian untuk disumbangkan kepada tempat-tempat masyarakat umum, nah itu dia dinamakan berinfak di jalan Allah. Jadi infak lebih umum daripada sedekah. Nah, sedekah lebih khusus biasanya untuk menarik hati orang-orang agar senang kepada kebaikan. Karena kan ada pepatah, orang itu kalau sudah diberi budi jasa itu biasanya akan merasa berutang. Nah, dengan orang berinfak kepada orang-orang yang miskin, dia akan merasa mendapat kebaikan, dan dengan sendirinya nanti dia juga terdorong untuk terus berbuat baik karena merasa sudah mendapat kebaikan dari orang-orang yang peduli kepadanya. Itu saya kira Mbak Pratiwi ya, makna zakat, infak, dan sedekah. Masya Allah, berarti ini kalau kita mengacu secara general adalah terkait wajib dan juga sunnahnya ya, begitu ya Ustaz ya. Semoga kita juga senantiasa bersodakoh ataupun berinfak, dan yang tidak lupa adalah wajib berzakat pada waktu-waktu tertentu. Kita ke informasi